Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi CorelDRAW kita, dan tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah membuat animasi kartun sederhana. Misalkan kita mau bikin animasi yang seperti ini. Kita akan bikin di kertas A4. Ini ukuran kertasnya adalah A4, dan kita akan membuat yang seperti ini. Untuk memudahkan, ini bisa kita lock dulu, kita kunci dengan cara klik kanan, pilih lock. Kemudian kita bisa mulai membuat dari bagian kepala. Jadi caranya, kita klik ellipse tool, kemudian kita buat ellipse seperti ini. Nah, ini bisa kita paskan di sini ya. Klik titik tengahnya, kemudian ini kita putar sedikit. Nah, jika terlalu besar kita bisa perkecil. Nah, ini sudah ukurannya sudah sama. Lalu ini kita geser ke sebelah kanan. Tekan tombol shift pada keyboard. Klik dulu sekali, kemudian tekan tombol shift pada keyboard, lalu kita geser ke sini. Dah ya, kemudian kita akan bikin bagian telinganya. Bagian telinganya juga menggunakan ellipse. Klik ellipse tool, kemudian kita buat ellipse seperti ini. Kita putar sedikit. Tidak harus sama persis ya ukurannya, kalian boleh bermodifikasi. Kalau sudah, ini boleh kita Ctrl D atau copy paste, Ctrl C, Ctrl V, kemudian ini kita tarik ke sini. Ini juga posisinya kita putar. Sudah ya. Kalau sudah, ini bisa kita bikin lagi satu untuk bagian dalamnya ini menggunakan ellipse tool, atau menggunakan ini juga, misalnya kita copy, Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita tekan tombol shift di keyboard, kita perkecil. Nah, seperti ini. Sama yang ini juga. Ctrl C, Ctrl V, kemudian ini tekan tombol shift pada keyboard, lalu kita perkecil ini. Nah, udah ya, kita blok, kemudian kita geser ke sini. Oh, ini bisa kita selesaikan dulu. Misalkan ini kita beri warnanya ini juga warnanya sama, coklat. Ini juga coklat, kemudian bagian tengahnya lebih gelap, misalkan warna ini. Oh, ini ya. Ini kemudian kita klik lagi. Yang ini kita boleh hilangkan outline-nya. Jadi ini kan posisinya harus berada di belakang mukanya, telinganya ini. Jadi ini kita klik telinga yang mana dulu ya. Oh, ini bisa kita order ke belakang dulu. Tekan tombol shift pada keyboard, klik kanan, order to back of page. Nah, kemudian tinggal yang dua di depan ini kan harusnya berada di separohnya saja juga. Kalau kita order ke belakang, ini kita garisnya ini tidak bisa bikin yang seperti ini. Jadi caranya ini kita klik, kemudian kita blok. Kita perbesar dulu ya. Kita klik garisnya ini, kemudian kita pilih trim. Nah, sudah. Berikutnya yang ini dengan yang ini, telinga satunya lagi ya, kita klik. Nah, kita pilih trim. Sudah. Kalau sudah, bagian belakangnya, telinga yang di belakang ini kita blok. Ini telinga yang ini dan wajahnya ini, muka kita weld, kita gabung, combine ya. Kita gabung. Nah, sehingga garis luarnya ini dia tetap menyatu sama seperti ini, tidak terputus di bagian telinga. Nah, untuk telinga bagian dalam ini kita bisa blok, tekan tombol shift di keyboard, kemudian kita hilangkan outline-nya. Nih, klik kanan. Nah, hilang sudah outline-nya. Untuk bagian luar ini kita akan beri outline yang lebih tebal. Misalkan di sini kita pilih 8 dengan warnanya ini. Nah, sudah. Kemudian kita akan bikin bagian mata, mulut, dan hidung. Caranya kita bikin dengan menggunakan ellipse tool.
Ini boleh, kalau kalian mau mencontoh sih boleh. Tekan tombol kontrol di keyboard karena kita akan membuat lingkaran sempurna. Nah, kemudian yang di sini juga, atau ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita geser ke sini. Nah, sudah ya. Ini kita blok, kemudian kita geser ke gambar kita. Sudah. Kemudian kita lanjutkan membuat ini mulut. Nah, ini kita klik, kemudian kita geser seperti ini. Masih diperbesar lagi ya. Nah, kalau sudah, ini kita geser menggunakan tombol shift ke sebelah sini. Lalu kita bikin hidungnya ini kan segitiga, kemudian ada kayak huruf Y. Jadi cara bikinnya itu seperti ini saja, menggunakan B-spline. Sini, kemudian sini, kemudian di sini. Nah, ini kita perpanjang. Kalau sudah, kita akan bikin segi 4 seperti ini. Nah, ini kita pilih shape tool, lalu kita tarik ujungnya sini supaya bisa tumpul semuanya. Sudah ya, kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita miringkan sudutnya 45 derajat, enter. Nah, ini kita posisikan di sini. Kita copy paste lagi, Ctrl C, Ctrl V, lalu kita balik mirror horizontally. Kita geser menggunakan shift, klik dulu objeknya, lalu tekan shift pada keyboard, baru digeser. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini kita weld, kita gabung jadi satu. Ini warnanya kan sama semua ya. Jadi ini kita blok, lalu kita pilih weld. Nah, sudah selesai. Ini kemudian kita atur posisinya, miringkan seperti ini. Kita tarik ke sini, besar. Kita perkecil dengan tekan tombol shift pada keyboard. Nah, di sini kalau masih kurang miring, kita miringkan lagi. Kemudian ini kita buat apa ini, posisinya ini kurang proporsional. Kita tarik ke bawah sini. Nah, selanjutnya kita akan bikin tangannya ini berada di paling depan ya. Ini dulu kita beri warna, kita klik, tekan tombol shift pada keyboard, lalu kita beri warna yang gelap. Hidungnya juga berwarna gelap ya, mulutnya berwarna putih tanpa garis luar, tanpa outline. Kita klik kanan ini. Nah, sudah. Berikutnya kita akan bikin segi 4 yang di sisi ini. Caranya kita klik nih, double klik aja rectangle tool, double klik sehingga terbentuklah segi 4 seukuran dengan halaman yang kita buat. Nah, ini tinggal kita geser seperti ini. Misalkan segini. Nah, posisinya kita letakkan di depan. Ini kita klik kanan, order to front of page. Kemudian ini kita beri warna, misalkan biru, tanpa outline. Nah, bikin tangannya elips biasa aja ya. Segini kah? Nah, misalnya begini. Kita beri warna yang sama. Outline-nya tadi 8, kita ganti jadi 8 poin. Tapi warna outline-nya yang ini. Udah ya. Nah, untuk tangan yang satunya ini tinggal kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Tekan tombol, klik dulu baru tekan shift pada keyboard. Nah, geser ke sini. Sudah ya. Kalau sudah, kita tinggal memberi apa ini namanya, totol. Ini boleh kalian pakai, boleh tidak, boleh menggunakan desain yang lain juga tidak masalah. Oke, kita bisa menggunakan apa ya, bentuk lain. Misalkan ini bulat-bulat, kita juga bikin yang bulat sama, tekan tombol kontrol di keyboard seperti ini. Kemudian ini kita propertieskan ya, ini kita beri warna dulu senada dengan segi 4-nya tadi. Kita klik tanpa outline.
Nah, ini kemudian kita transformasi. Caranya Alt enter dulu. Di sini ada properties, kalian tambah cari yang transform ini udah. Nah, ini transformnya kita akan mentransformasi atau memperbanyak ke arah kanan, jadi ini harus diklik ke kanan. Kemudian berapa jumlah objek yang akan kita copy, misalkan 3. Kemudian ini jaraknya kita tes dulu ya, apply. Nah, sudah cukup ya. Jadi ini cukup, angkanya ini kalian kira-kira saja, tidak harus sama dengan punya ibu. Kemudian ini kita klik di luar aja dulu. Ini ada objeknya, kita delete lebihan. Jadi cukup 2 saja. Nah, ini kita blok, kita group, kemudian ini kita transform lagi ke bawah. Jadi yang ini diklik. Nah, apply. Nah, terlalu dekat. Jadi ini kita ganti. Ini 40, enter. Nah, objeknya ini kita letakkan di klik kanan, order to back of page. Kalian boleh atur posisinya, misalkan ini agak ke samping, berarti ini nambah lagi 1. Kita kontrol U, Ctrl C, Ctrl V, kita save. Nah, kita geser sedikit. Nah, baru ini kita perbanyak. Ini kemudian kita copy, Ctrl U dulu. Ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V, kita tarik, klik kanan, order, ulang lagi, klik kanan, order to back of page. Ini juga klik kanan, order to back of page. Klik kanan, order to back of page. Nah, ini bisa kita copy paste. Nah, kita copy, Ctrl C, Ctrl V, klik kanan, order to back of page, kemudian kita tarik ke bawah dengan menggunakan shift. Sudah. Kalau mau ditambah ini boleh, jadi yang kurang adalah bagian ini. Ctrl C, Ctrl V, kita tarik ke bawah menggunakan shift. Nah, misalkan kan seperti ini. Jadi ini posisinya harus berada di dalam lagi ya. Ini kita di dalam dari objek ini. Jadi kalau kita atur lagi, misalkan kita bikin segi 4. Nah, jadi ini kita power clip ke dalam segi 4, klik kanan, pilih power clip inside, pilih segi 4 ini. Sudah. Yang segi 4 terluar ini kita hilangkan outline-nya. Klik dulu. Klik kanan. Nah, sudah. Kemudian ini tulisan brown ini kan coklat, kita beruangnya juga coklat, kita beri nama baby bear aja ya supaya beda. Misalkan tulisannya baby bear. Ini kita ganti jenis hurufnya. Kita putar misalkan 90 derajat, enter. Warnanya kita bisa pakai warna ini. Nah, sudah. Gampang ya.
Silakan kalian coba mengerjakan seperti ini dengan modifikasi apakah belakangnya, backgroundnya yang kalian modif, atau warna beruangnya, atau posisi si beruangnya ini. Bebas, terserah kalian. Yang penting dibuat dan dibikin dan hasilnya kemudian dikirimkan ke link tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu ajarkan pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.